Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Hana Simia Aiza dengan NIM 196400065. Pada mata kuliah biofisika membran kali ini saya akan menjelaskan tentang sel dan transport membran. Nah, untuk subbab yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama ada sel dan organela sel, kemudian ada transport membran, protoplasma, sitoplasma, nukleus dan nukleoli, dan yang terakhir adalah pergerakan sel. Jadi langsung saja kita masuk ke subbab yang pertama yaitu mengenai sel dan organela sel. Ya, langsung saja, sel merupakan makhluk hidup kecil atau makhluk mikroskopik yang mewakili kehidupan dan memiliki 3 prinsip dasar, yaitu unit struktural dari segala bentuk kehidupan, fungsional dan fisiologis kehidupan, yaitu terdapat metabolisme yang ada pada dalamnya dalam menentukan perkembangan selanjutnya, kemudian yaitu ada unit asal dari apa yang kita pahami sebagai kehidupan. Nah, di sini kita dapat melihat ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, bisa kita lihat bahwa sel hewan memiliki bentuk yang tidak memadat dan memiliki bentuk yang cenderung bulat atau tidak ada batasan, sedangkan sel tumbuhan ini dibatasi oleh dinding sel. Kita bisa lihat bahwa bentuk sel tumbuhan itu lebih tegap daripada sel hewan, karena pada sel tumbuhan memiliki pembatas yang disebut dengan dinding sel. Oke. Nah, dari organela sel sekarang kita bisa melihat bahwa organela sel pada sel yaitu terdapat nukleus, mitokondria, lisosom, badan Golgi, retikulum endoplasma, ribosom, peroksisom, dan vesicle secretor. Oke, langsung saja kita ke bagian nukleus. Nukleus itu merupakan bagian inti sel yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali semua aktivitas sel. Jadi, nukleus itu diibaratkan seperti otak yang dapat menjalankan setiap aktivitas sel, yang mengatur. Oke. Nah, selanjutnya yaitu ada mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai pusat pembakaran atau pernafasan sel. Dapat disebutkan juga bahwa mitokondria ini sebagai organela yang berfungsi untuk respirasi seluler. Nah, selanjutnya yaitu lisosom. Lisosom ini berfungsi sebagai regenerasi sel, yaitu dapat mencerna regenerasi sel yang dapat menghancurkan bakteri dan organel sel yang telah rusak dan diganti dengan organel sel yang baru. Kemudian ada yang berfungsi sebagai pencernaan, yaitu dapat mencerna senyawa seperti karbohidrat, protein, dan lemak lainnya. Oke, selanjutnya yaitu ada badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi sebagai pengeluaran zat dan metabolisme sel. Jadi untuk bagiannya ada sisterni, cis, pembentukan vaskula baru, vaskula transport dari Golgi, dan ada trans atau pengirim. Nah, selanjutnya adalah bagian retikulum endoplasma. Jadi RE ini berfungsi sebagai tempat pembuatan atau sintesa lemak dan metabolisme karbohidrat. Kedua yaitu penetralan atau detoksifikasi racun, dan yang terakhir dapat berfungsi sebagai transportasi sel atau mentransport sintesa protein. Oke, bagian selanjutnya yaitu ada peroksisom yang berfungsi sebagai merubah lemak menjadi karbohidrat. Nah, untuk posisi peroksisom sendiri ini pada sel hewan, peroksisom itu berada pada sekitar membran plasma. Selanjutnya yaitu vesicle secretory. Dapat berfungsi sebagai pembawa protein atau lipid yang telah mengalami pemrosesan di dalam lumen sekulus. Jadi untuk bagiannya ada hydrophilic head, ada solution aqueous, dan hydrophobic tail, yaitu ekor hidrofobik. Oke, subbab yang kedua adalah transport. Transport membran merupakan sistem transportasi atau pengangkutan zat pada molekul yang terjadi pada sel. Nah, pengangkutan ini berdasarkan penggunaan energi ada dua, yaitu adanya transport aktif dan transport pasif. Jadi bisa kita lihat bahwa pada transport pasif ini kita mengeluarkan ATP, sedangkan pada transport aktif ini kita memasukkan ATP atau energi. Nah, subbab yang ketiga adalah protoplasma.
Protoplasma terdiri dari campuran molekul kecil seperti ion, asam amino, monosakarida, dan air, dan juga dapat bercampur dengan makromolekul seperti asam nukleat, protein, lipid, dan polisakarida. Protoplasma mengandung sekitar 75 hingga 85% air, 10 hingga 20% protein, 23% lipid, 1% karbohidrat, dan 1% zat-zat anorganik lainnya. Oke, sebab yang keempat, yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian sel yang terbungkus dengan membran plasma. Sitoplasma terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang terpenting bagi metabolisme sel seperti enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Untuk posisi sitoplasma yaitu seperti ini pada gambar. Oke, next, nukleoli dan nukleus. Nukleus merupakan bagian sel terpenting yang berfungsi mengendalikan semua kegiatan sel. Nukleus ini dapat ditemukan sebagai struktur yang berbentuk bulat atau oval dan biasanya terletak pada tengah sel. Ya, kita bisa ketahui bahwa nukleus merupakan inti sel. Nah, yang selanjutnya yaitu nukleoli, merupakan nukleolus yang terletak di sebelah dalam dari nukleus. Nukleolus bisa kita sebut sebagai anak dari nukleo, yaitu sebuah struktur terikat tanpa membran yang terdiri dari protein dan asam nukleat dalam inti sel. Ribosomal RNA ditranskripsi dan berkumpul di dalam nukleolus. Jadi kita dapat ketahui bahwa nukleoli ini adalah penghasil dari RNA dan DNA. Oke, yang terakhir yaitu pergerakan sel. Pergerakan sel yang dapat kita ketahui yaitu yang pertama ada ameboid, kemudian silia, flagellum, dan sitoskeleton ameboid merupakan gerakan sel yang telah memasuki jaringan, khususnya polimorfonuklear leukosit, limfosit, dan monofosit dalam batas tertentu yang bergerak melalui jaringan dengan gerak ameboid. Nah, gerak ini dikontrol oleh kemotaksis. Contohnya seperti amoeba, pseudopodia, dan yang lainnya. Kemudian ada gerak silia, yaitu merupakan gerakan cepat dan tiba-tiba ke dalam sesuara atau active stroke. Gerak ini diatur oleh mukosa traktus respiratorius. Jadi untuk silia ini dapat kita ketahui ada bulu-bulu halus pada bagian dinding selnya. Selanjutnya yaitu ada flagellum. Flagella ini bergetar seperti ombak sehingga berlainan dengan silia. Karena silia ini kita lihat bahwa terdapat bulu halus di bagian tubuhnya yang menyeluruhi pada tubuhnya, sedangkan pada flagellum ini hanya ada ekor yang bergetar seperti ombak seperti ini. Nah, untuk gaya renang di bawah diikuti oleh pukulan ke atas sehingga daya tahanannya berkurang. Pada beberapa alga dan fungi, flagella mempunyai peranan dalam pergerakan mendorong organisme tersebut ke dalam air. Contoh lain dalam flagellum adalah sel sperma. Nah, yang terakhir yaitu pergerakan dengan sitoskeleton. Sitoskeleton yaitu suatu jalinan yang dinamis yang dapat berubah bentuk dan akibatnya adalah menggerakkan sel. Motilitas sel mencakup perubahan tempat sel maupun pergerakan bagian sel yang lebih terbatas. Motilitas sel membutuhkan interaksi sitoskeleton dengan protein yang disebut dengan molekul motor. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan atau saran yang lainnya, Anda bisa kirimkan pertanyaan di email yang telah tertera. Baik, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.